Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Dekan, Pak Wildan dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua Panitia dan jajarannya, dan tak lupa pada segenap mahasiswa-mahasiswi baru Fakultas Adat dan Ilmu Budaya yang mana kali ini adalah momen-momen yang sangat penting bagi kalian untuk mengenal civitas akademik. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat masing-masing dengan keadaan virtual. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada Baginda Agung, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana telah menunjukkan jalan menuju kegelapan, menuju ke terang-terang ini. Oke, untuk menyingkat waktu, di sini saya dikasih tugas untuk mengisi materi tentang peranan mahasiswa. Oke. Sebenarnya mahasiswa itu sangat kompleks. Bisa dari A, bisa dari Z. Nah, sebelum masuk ke situ, alangkah baiknya saya akan menjelaskan tentang mahasiswa. Mahasiswa itu apa? Mahasiswa itu dibagi dari dua kata, yaitu maha dan siswa. Maha bisa dikatakan agung, sedangkan siswa itu adalah orang-orang yang berpendidikan di industri. Jadi ya, kalau bisa digabungkan, itu adalah orang-orang agung yang berpendidikan di industri. Maka dari itu mahasiswa itu adalah level yang sangat tinggi, beda dari SMA, SMP ataupun SD. Di jenjang mahasiswa ini, kalian itu tidak bisa diatur dalam artian waktu dalam belajar. Beda kalau di SMA ataupun ke bawahnya. Kalau di SMA, kalian kan itu waktunya diatur. Jam segini sampai jam segini kalian tidak boleh keluar kelas ataupun keluar sekolah. Sedangkan di perkuliahan atau mahasiswa itu waktunya itu relatif, bisa pagi, bisa sore, bahkan kadang itu ada yang malam. Nah, jadi mahasiswa itu mempunyai peran yang sangat penting dalam peranan modern kali ini. Nah, jadi nanti saya akan menjelaskan tentang peranan mahasiswa, tapi sebelum itu nanti saya akan menjelaskan tentang sejarah mahasiswa dari era 1900-an sampai sekarang. Nah, untuk lebih singkatnya, saya akan bacakan tentang sejarah gerakan mahasiswa. Yang pertama, yaitu gerakan mahasiswa identik dengan aksi penyikapan terhadap sosial politik. Ya, sejarah gerakan mahasiswa diletakkan pada kontekstual sesuai kondisi zaman. Nah, di sini ada 4 fase, yaitu yang pertama di tahun 1900-an sampai 1945 pra kemerdekaan, yang tujuannya yaitu untuk mencerdaskan intelektual bangsa menuju ke kemerdekaan. Ya, dari sini pada tahun 1908 mahasiswa-mahasiswa dari lembaga Stovia membentuk struktur organisasi modern yang bernama Bodi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Refleksi atas keresahan intelektual, ya. Jadi di tahun tersebut Budi Utomo itu mempunyai visi bahwa untuk mencerdaskan bangsa melalui intelektual untuk kepentingan kemerdekaan.
Terus menuju ke prakemerdekaan, karena di tahun kurang lebih 1940-an ya, ini karena refleksi atas sikap Belanda waktu itu adalah bisa dikatakan sewenang-wenangnya, lebih agresif. Nah, maka dari itu terbentuklah periode dinamai periode Orde Lama, dinamai bukan dinamai. Ini muncullah kelompok-kelompok studi, yaitu diantaranya ada PNI, ada PBI. Ya. Ini karena muncul atas sikap penguasa Belanda yang menjadi liberal, dan pada zaman penjajahan Jepang jauh lebih represif, yaitu melarang segala kegiatan yang berbau politik. Dan akhirnya agar mahasiswa hanya bisa melakukan diskusi, maka mahasiswa itu melakukan diskusi di tempat-tempat asrama-asrama mahasiswa. Ya. Untuk kali ini diantaranya itu ada Soekarno yang telah menculik Soekarno dan Hatta untuk melakukan referendum kemerdekaan, dan akhirnya pada tanggal 1945 Agustus tanggal 17 itu telah terjadi kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu periode Orde Lama. Orde Lama itu setelah kemerdekaan muncullah politik-politik kekuasaan, yaitu dari partai-partai PNI, PKI, terus ada partai yang berbau agama, ya Masyumi, Muhammadiyah, NU dan sebagainya. Dan puncaknya di Orde Lama itu terjadi pada 1965, yaitu ketika mahasiswa-mahasiswa itu mulai angkuh karena partai-partai mahasiswa itu malah dilibatkan dalam monumen politik kekuasaan, dan akhirnya organisasi-organisasi mahasiswa itu sepakat untuk keluar dari partai-partai pada 1994, yaitu di bawah naungan pendidikan yang bernama Dewan Eksekutif atau mahasiswa Himpunan Mahasiswa Jurusan. Pada Orde Baru, sejak kemerdekaan muncul kebutuhan akan beraliansi antara kelompok-kelompok mahasiswa, diantaranya yaitu Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) yang berbentuk pada tahun 1947 di Malang. Ya, ini muncullah gagasan bahwa mahasiswa itu perlu beraliansi. Untuk siapa? Aliansinya itu untuk siapa ya? Untuk masyarakat, untuk melawan penjajah-penjajah ataupun pemerintah yang KKN, yaitu korupsi, kolonialisme, dan nepotisme. Dan pada saat demokrasi liberal, yaitu antara 1950 sampai 1959, muncul organisasi ekstra. Di antaranya ada GMKI, GMNI, CGMI, PMI, HMI, MM, dan seterusnya yang berafiliasi dengan partai-partai, organisasi ataupun lembaga masyarakat. Ya, kalau di IMM ada berafiliasi dengan Muhammadiyah, kalau yang di NU dengan PMI, yang di HMI dengan Masyumi. Sedangkan yang di PKI itu ada PNI itu, ya PKI itu berafiliasi dengan PNI. Dan pada tahun 1970 mahasiswa telah melancarkan berbagai kritik dan koreksi terhadap praktek kekuasaan praktek Orde Baru, yaitu pada tahun 1972 yaitu pertama kali pemilu diagendakan. Ya, untuk melancarkan autokritik terhadap pemerintah, karena pada saat itu pemilu pertama dinilai curang. Hampir
seluruh suara itu dimenangkan oleh Partai Golkar. Maka dari itu mahasiswa itu melancarkan otokritik terhadap rezim-rezim yang berkuasa saat itu. Dan puncaknya yaitu pada tahun 1998 yaitu reformasi dan dihapuskannya KKN. Mahasiswa itu memuncak ketika pada tahun 1998 pada saat itu KKN itu yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme itu sangat parah. Terutama rupiah itu melemah sangat tinggi sampai hampir 16.000 ya, sampai hampir 16.000. Dan pada saat itulah mahasiswa melancarkan gerakan untuk menduduki gedung MPR dan DPR. Dan alhasil karena berhubung yang menduduki gedung MPR dan DPR melebihi ribuan ataupun ratusan ribu orang, maka memaksa Presiden Soeharto untuk turun dari presiden selama kurang lebih 32 tahun. Dan pada saat ini yaitu pada era reformasi ini sangat beragam, karena pasca Orde Baru kita lihatlah banyak kejadian-kejadian yang pertama mungkin setelah pasca Orde Baru muncul reformasi, yaitu ada mahasiswa itu masih ada tragedi-tragedi seperti tragedi Trisakti yang menewaskan 4 orang, terus ada tragedi Semangit, dan sampai saat ini masih terjadi tragedi-tragedi yang banyak menitik beratkan pada masyarakat. Yang pertama mungkin pada tahun 2004 ada kasus kenaikan BBM, yaitu pada era kalau nggak salah Megawati, yang cukup parah, bisa dibilang cukup parah, sampai itu harga BBM yang saat itu masih relatif murah sampai sekarang bisa dikatakan berapa ya, kemarin itu ada kayaknya 6 ribuan per liter. Terus naik lagi sampai kemarin kasusnya sama, kenaikan BBM, yaitu pada tahun kurang lebih 2014-an pada zaman SBY. Ya, kalau di sini kemarin di UIN sendiri itu terjadi perang, bisa dikatakan perang antara mahasiswa melawan aparat, yaitu berada di pertigaan reformasi yang cukup parah. Hampir ada beberapa puluhan orang itu terkena pukulan, sampai ada mobil atau enggak salah mobil pemadam itu jadi amukan mahasiswa sampai saat ini. Dan yang terakhir kemarin pas ketika kabinet Jokowi yang terakhir, yaitu pada 2019 itu kemarin di Gejayan kalau nggak salah, mahasiswa di seluruh Indonesia melakukan gerakan yaitu untuk menolak RUU PKS, yang di situ pada saat itu menanggapi pemerintah itu dinilai kurang persiapan atau terbilang untuk menyelesaikan proyek. Maka dari itu gerakan mahasiswa pada saat itu adalah menunda terjadinya RUU PKS tersebut. Dan sampai saat ini arah gerakan mahasiswa itu masih rancu, mau dikemanain juga bingung, mau kemana juga tertindas, tertekan. Apalagi di zaman modern saat ini, di zaman 4.0, di mana kita itu bisa dibilang tunduk pada teknologi. Kita lihatlah sekarang itu ya, setiap orang itu pasti megang HP. Megang HP pun itu kadang pas ketika dalam suatu ruangan atau suatu lingkup diskusi ya, itu kadang tidak fokus, malah pegang HP, kadang malah ada yang bertokan. Nah, yang sekarang gencar kan lagi itu malah bertokan kan, generasi muda itu malah bertokan.
Padahal itu ada yang bilang bahwa TikTok itu adalah alat intelijen pemerintah. Nah, maka mahasiswa perlu hati-hati terhadap aplikasi-aplikasi yang berbau ke arah pemuda. Soalnya pasti ada alat untuk merangkap atau menangkap sama pemerintah. Oke, sekarang kita lanjut ke macam-macam mahasiswa. Belum. Kita lanjut ke peran mahasiswa. Di sini peran mahasiswa ada 5, yaitu yang pertama agen of change positif. Kenapa saya tambahkan positif di akhir? Karena kita lihat pemuda-pemuda sekarang banyaklah. Iya memang berubah ke arah mana? Ke arah negatif atau positif? Tapi sekarang kan lihat pemuda-pemuda sekarang itu kalau bilang agen perubahan ya hampir 70% itu ke arah negatif. Ini pengamatan saya itu 70% ke arah negatif. Karena apa? Ya sekarang adalah zaman-zaman di mana kita tertindas oleh zaman teknologi. Ya yang banyak sekarang yaitu antaranya kalau di sini ada option yaitu pas ketika kemarin ini di tahun 2019 di Jakarta pas ketika itu bergerak atas dasar menunda RUU PKS dan sebagainya. Jadi kalau peran mahasiswa yang pertama yang paling urgen yaitu agen change of positif. Ya kalau sekarang mahasiswa sekarang kan banyak diantaranya itu ada yang kuliah sambil kerja, ada yang kuliah sambil nongkrong, ada yang kuliah pulang. Ya, itu kan ya nggak mencerminkan mahasiswa-mahasiswa yang agen of change positif. Sekarang kita lanjut ke peran mahasiswa yang kedua yaitu guardian of value, yaitu untuk menanamkan nilai. Ya, jadi mahasiswa itu harus menanamkan nilai apa? Terutama ya nilai mahasiswa. Ya, nilai mahasiswa di situ apa? Yaitu untuk mencerdaskan intelektual bangsa. Ya, di lain sisi juga harus mengasah intelektual ataupun moral bangsa. Ini nilai-nilai di sini tercantum pada bisa dikatakan di Pancasila juga bisa, juga di pendidikan ataupun moral ataupun agama. Yang pasti mahasiswa itu wajib menanamkan nilai mahasiswa. Nah, nilai-nilai mahasiswa itu bisa terjadi nilai-nilai mahasiswa bisa terangkum dalam Undang-Undang UUD 945 juga ataupun di Pancasila. Yang mungkin menanamkan nilai Pancasila lah yang paling penting kan, karena sekarang itu ada kelompok mahasiswa ataupun mahasiswi itu ada yang menanamkan bahwa Pancasila itu apa sih? Wong nggak wajib. Nah, padahal di dalam landasan keindonesiaan bahwa Pancasila itu asas yang paling tinggi. Maka kita sebagai mahasiswi Indonesia wajib menanamkan nilai Pancasila. Oleh karena itu, semisal nanti kalian ketemu sama aku tidak menyebutkan namanya, yaitu organisasi-organisasi yang pro atau yang anti terhadap Pancasila, maka saya sarankan tidak untuk mengikuti. Untuk yang ketiga yaitu peran mahasiswa sebagai irontek. Nah, irontek di sini kenapa mahasiswa itu sebagai stok masa depan? Nah, karena tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pemuda saat ini adalah harapan bangsa di masa yang akan datang. Maka untuk menindaklanjuti masa
depan yang akan datang, maka kita perlu stok yang akan mengisi di kursi-kursi yang ada di Indonesia. Bisa dikatakan di parlemen ataupun di jabatan-jabatan yang lain, bisa dikatakan ya yang penting itu sesuai minat bakat lah. Semisal kalian minat bakatnya di seni ataupun sastra, bisa bercimpung di sastraan. Kalau minatnya di politik, bisa terjun ke politik. Kalaupun ada yang pengennya di tanam bisa jadi petani. Nggak harus kok, nggak harus semuanya itu menjadi orang-orang penting dalam Indonesia. Yang penting itu kita merefleksikan mahasiswa itu sebagai agen untuk stok yang akan datang. Yang penting itu nilainya positif. Semisal nanti kalian menjadi petani, nggak usah minder, karena petani yang akan datang itu mungkin bisa melebihi penghasilannya, bisa melebihi orang-orang yang duduk di kursi parlemen. Bisa jadi kan, siapa yang tahu masa depan. Tuhan yang memutuskan. Lanjut ke 4, yaitu peranan mahasiswa sebagai moral code. Nah, moral. Sekarang di sini kita membahas tentang moral. Kalau moral mungkin kita kembali ke asal usul lah, di mana kita berada. Tapi kalau masalahnya kita itu sekarang kita berada di mahasiswa. Meskipun mahasiswa itu terbentuk dari latar belakang yang berbeda-beda, ya ada yang dari petani, ada yang dari pedesaan, ada yang dari pesantren, ada yang dari perkotaan, ya semua itu mencakup di dalam mahasiswa. Maka moral itu bisa dikatakan ya kontradiktif. Ya yang sebagian itu ada yang pondok, yang terutama kalau di UIN itu kebanyakan anak-anak pondok, lulusan anak-anak pondok, yang mungkin bisa dikatakan moralnya itu bisa terganggu ketika berada di perguruan tinggi. Contohnya banyak kok teman-temanku itu yang moralnya yang dulunya sopan santunnya terjaga sampai saat ini, ya karena berhubung perguruan tinggi itu didikannya berbeda dari pondok pesantren, sedikit demi sedikit terkikis. Moralnya itu terkikis oleh suatu berhadapan di perguruan tinggi. Maka yang paling saya khawatirkan bagi anak-anak pondok, lulusan anak-anak pondok yang kuliah, ya minimal itulah ya ibadahnya dijaga. Terus yang dari pedesaan, ya mungkin kalau dari pedesaan ada yang mungkin dibilang medok. Tahu medok ya? Medok itu ya kasarannya kaku. Ya kalau ke perkuliahan mungkin bisa dikatakan orang-orang yang dari pedesaan itu ya pemalu. Emang benar pemalu. Aku jujur, saya dulu itu dari pedesaan juga, ya di lain sisi juga anak pesantren dulu. Ya, pas ketika masuk perkuliahan itu kaku, dan akhirnya saya merubah sedikit demi sedikit, ya mengikuti ekstrakurikuler ataupun organisasi-organisasi mau ekstra maupun intra. Ya, ini akan menggembleng sedikit demi sedikit untuk bicara di depan publik. Ya minimal tidak kaku lah ngomongnya. Karena berhubung di sini saya ngomongnya di hadapan kamera ya, sebenarnya agak kaku. Soalnya tidak ada lawan audien. Kalau biasanya itu saya mengisi itu ada lawan audien, jadi enak diajak ngomong. Kalau di sini kan hampir sejam masa ngomong sama kamera, kan lucu. Terus yang dari perkotaannya, ini biasanya yang mengganggu dari anak-anak dari pedesaan ataupun anak-anak dari pondok ya. Karena bisa dibilang apa ya, perkotaan itu pusat peradaban. Iya, pusat peradaban, di mana segala hiruk pikuk
itu bisa terjadi di perkotaan. Yang dulunya anak pesantren ataupun anak desa bisa terjajah atau terkikis oleh modernitas di perkotaan. Karena di Jogja ini adalah perkotaan. Jogja ini perkotaan. Maka ini bisa dilihat nanti ketika kalian berteman dengan siapa, berorganisasi dengan siapa, kalian masuk di wilayah siapa. Kalau semisal di sini nanti ya, kalian bertemannya dengan orang-orang yang perkotaan, otomatis kalian hidup di hedon, yaitu ya paling kerjaannya tiap hari kuliah nongkrong sambil nikmati wifi sama sambil numpang ngecas, ironis ya. Ya gitulah hidup di perkotaan. Maka dari itu saya sarankan kalau semisal kalian nanti ingin gabung-gabung ataupun berteman dengan orang-orang mahasiswa yang lain, ya seenggaknya itu kalian tidak menghilangkan budaya-budaya kalian yang ada sebelumnya. Semisal pondok pesantren, ya semisal di pondok pesantren ya itu jangan lupa sama sopan santunnya, terus sama ibadahnya. Yang paling penting itulah, seenggaknya kalian itu enggak terkikis oleh modernitas. Terus yang dari pedesaan ya gitu juga sama. Kalau kalian nanti kumpul ya sebisa mungkin kalian itu tidak tergores ataupun terkikis oleh mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Karena fondasi pertama di dalam perguruan tinggi itu ada kalian berteman dengan siapa, kalian ikut arus siapa. Karena bisa dibilang perguruan tinggi itu adalah arus pergerakan atau perubahan zaman yang kalian sebelumnya pendiam atau sebagainya bisa terkikis dikit demi dikit, kalian itu akan menjadi frontal. Maka saya sarankan berhati-hatilah memilih teman. Lanjut ke social control. Ya, social control ini mahasiswa harus berperan sebagai social control, itu mengontrol setiap kegiatan-kegiatan sosial. Ya, mungkin yang perlu digarisbawahi apa yang paling kelihatan mungkin ya demo. Social control bisa dibilang itu ya demo bisa. Gimana enggak? Ketika pemerintah menandatangani undang-undang dasar ya, itu kan kadang rancu, malah kadang memberatkan masyarakat sosial. Maka ketika ada ketidakadilan yang diterapkan pemerintah pada masyarakat, maka mahasiswa itu wajib turun, baik melalui demo, melalui tulisan, melalui seni, itu serah kalian. Yang penting mahasiswa itu harus menjadi poros tengah antara masyarakat dan pemerintah. Untuk lanjut next. Ini nantilah. Ini ada macam-macam mahasiswa. Nah, ini mungkin di situ nggak kelihatan ya. Nah, mungkin sebagian ini akan saya bacakan saja. Itu ada mahasiswa kupu-kupu, yaitu mahasiswa kuliah pulang. Ya, biasanya ini anak rumahan. Anak rumahan itu biasa identik dengan orang-orang pendiam. Juga bisa dibilang bahwa mereka mempunyai sifat apatis. Nah, mungkin kecuali kalau ada tugas. Kalau ada tugas mungkin ya tanya teman atau enggak bilang bantulah sini. Nah, ini anak kupu-kupu. Terus yang kedua apa ini? Mahasiswa pura-pura. Kuliah rapat. Ya, ini biasanya identik dengan mahasiswa yang ikut organisasi ataupun lembaga-lembaga yang lainnya. Ada organisasi ekstra maupun intra. Ya, kalau di ekstra itu ada himpunan mahasiswa jurusan, dan yang di lingkup fakultas ada dewan eksklusif. Terus
yang di organisasi ekstra ya itu terserah kalian, nanti kalau semisal mau ikut ya terserah, yang penting organisasi itu penting. Jadi kalau semisal nanti condongnya mau ke arah mana ya itu terserah kalian, yang penting kalian tidak menjadi agen individualis, karena biasanya orang-orang individualis itu sifatnya apatis, tidak peduli terhadap sosial. Terus ada mahasiswa kuda apa ya, lupa aku. Kuliah daring enggak? Kuliah daring kan sekarang. Kalau kuliah daring paling kuliah kerjaan tugas, kuliah apa ya? Kuliah lupa apa? Ya kuliah datang. Ya mungkin di sini kuliah datang sebatas ingin mengisi apa itu sih? Absensi. Mengisi, aduh aku nggak kuliah lama lupa. Frekuensi absensi. Nah paling cuma mengisi absensi sama ngerjain tugas. Terus ada mahasiswa aku lupa foto kuprat ada, kucing, mahasiswa kucing juga ada, mahasiswa kunang-kunang, mahasiswa kukur-kukur, mahasiswa kue-kue, mahasiswa kusut. Nah, yang paling penting dari macam-macam mahasiswa di sini adalah itu beragam, tergantung kalian nanti ya. Kita kalau anak-anak perumahan ya nanti paling bisa dibilang mahasiswa kupu-kupu, kalau mahasiswa yang sering rapat-rapat ya bisa dibilang mahasiswa pura-pura. Kalaupun ada yang mahasiswa nongkrong, kuliah nongkrong, ya itu bisa dibilang kuliah mahasiswa kunang-kunang. Yang penting dari macam-macam mahasiswa sekarang ini ya, yang paling menonjol di mahasiswa sekarang adalah mahasiswa yang kutu terhadap buku. Nah, mahasiswa itu harus membaca buku. Kalau mahasiswa nggak membaca buku, berarti dia mahasiswanya mahasiswa sebatas mahasiswa, bukan mahasiswa gerakan. Kalau mahasiswa gerakan itu adalah mahasiswa yang mengambil wilayah lain. Contohnya mereka terjun di lingkup wilayah lain, tidak melalui ruang kuliah di ruangan ini, ruangan perkuliahan. Maka bisa dibilang bahwa gerakan mahasiswa itu adalah mahasiswa yang mengambil lingkup wilayah lain di lain dari jurusan mereka tersebut. Semisal nanti kalian mau terjun di minat bakatnya kalian, seperti di sini kan ada UKM ya, nanti bisa ikut di situ kalau yang pengen mengembangkan bakat. Kalau ingin di organisasi ekstra maupun intra, kalian masih bisa ikut di HMJ ataupun organisasi-organisasi ekstra. Nah, dan untuk yang terakhir kalinya ini pepatah buat terutama ya buat mahasiswa. Kalau dulu itu saya ada pegangan bahwa mahasiswa itu semakin modern, semakin pengecut. Nah, maka ketika kemarin saya harus mengikuti perkembangan zaman, terutama di bidang teknologi. Semisal saya ya, dulu itu saya masuk kuliahan di tahun 2015. Itu muncul pertama kali Android di tahun 2014. Ya, itu masih sedikit orang-orang yang megang Android. Tapi sekarang, wah, buru-buru Android sekarang paling Apple ya, iPhone lah. Ya ini yang menuju yang terakhir. Di masa lalu kita bisa melihat sejarah. Di masa sekarang kita yang menopang masa depan. Mahasiswa hidup melawan penindasan
atau mati menghempel pada teknologi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya kalau ada tutur kata yang kurang pas ataupun menyinggung Anda sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena yang sempurna itu hanyalah milik Tuhan. Manusia itu luput dari berbagai kesalahan. Dan yang terakhir kalinya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hormat dari saya.